Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukurulahu alal ilzam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi sadatil a'lam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan berbicara tentang birrul walidain atau berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan manusia berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada di surah An-Nisa ayat 36, ada di surah Al-Isra ayat 23-24, ada di surah Luqman ayat 13-15, dan ada di surah Al-Ahqaf ayat 15. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat pesan Allah terkait berbakti kepada orang tua ini di surat Al-Isra ayat 23-24. Kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayhi ihsanan. Dan Allah telah memerintahkan kamu semua agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Ada banyak poin penting yang dijelaskan dalam ayat ini. Pertama, Allah mensejajarkan perintah berbuat baik kepada orang tua dengan ibadah kepada Allah. Apa maksudnya itu? Betapapun hebatnya ibadah seseorang kepada Allah, maka ibadah itu tidak akan bernilai kalau dia tidak berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketulah Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Doa atau keredaan Allah itu berada dalam keredaan orang tua. Yang kedua, Allah mengatakan wabil walidain dengan huruf ba yang secara semantik menunjukkan makna ilsak atau menempel. Seseorang tidak boleh jauh dari orang tuanya sekalipun fisik mereka berjauhan, tapi hati dan perasaan harus tetap berada dekat. Karena itulah Allah memerintahkan wakhfid lahuma janahaz zulli. Allah mengumpamakan anak ini seperti burung yang punya sayap. Kata Allah, rendahkan sayapmu. Betapapun jauhnya engkau dari orang tuamu, maka tetap rendahkan sayapmu. Kembalilah, jenguklah dia, minimal temui dia di mana Anda mampu menemuinya, walaupun dalam bentuk telepon dan segala macamnya. Itulah bentuk bil walidaini ihsan. Yang ketiga, Allah menggunakan kata ihsan. Ihsan itu bukan hanya berbuat baik, tapi berbuat yang terbaik. Ihsan itu melebihi kata adil. Kalau adil, sama, seimbang, proporsional. Tapi ihsan lebih dari yang semestinya. Orang yang ihsan adalah orang yang memberi lebih banyak dari mesti yang diberi, dan mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil. Itulah ihsan. Ihsan adalah manusia terbaik, bukan hanya manusia yang baik. Maka kita harusnya berbuat baik kepada orang tua kita lebih dari mereka yang pernah berbuat untuk kita. Itulah maksud kata ihsan. Dan kata Allah, bila mereka sampai di usia tua, keduanya atau salah satunya, maka Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan engkau ucapkan kata-kata yang uff, membentak mereka, mengatakan perkataan ah. Kenapa dikaitkan dengan masa tua? Karena orang tua kita ketika masanya sudah tua, maka dia akan kembali ke umur kanak-kanak, yang disebut dalam Al-Quran sebagai arzalil umur, masa hidup yang paling rendah mutunya, seperti anak kecil yang sering bikin kita kesal, yang sering bikin kita marah. Ketika itu mereka berbuat di masa tua mereka, maka jangan pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan perasaan mereka. Mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi membentak dan menghardik mereka. Lalu kata Allah, wala tanharhuma. Bila mereka sudah masanya tua dan mereka bersamamu di masa tua itu, maka janganlah engkau tanhar. Tanhar itu dari kata nahar. Nahar itu artinya sampah. Karena itu tempat sampah disebut minhar. Jangan anggap orang tua kita ketika tua seperti sampah. Banyak orang sekarang karena kesibukan, karena prestise dan prestasi sosialnya,
Dia kemudian menempatkan orang tuanya yang sudah tua di panti-panti jompo. Meletakkan orang tua di panti jompo itu disebut dengan tanhar. Menjadikan orang tua kita seperti sampah yang sudah tidak layak lagi kita hargai dan kita tempatkan di tempat yang selayaknya. Allah larang. Di masa tua itulah masa kita berbakti kepadanya. Rawatlah dia. Walaupun kita punya uang banyak, bisa membelikan fasilitas yang mewah. Tapi yang diminta adalah perhatian dan kasih sayang kita. Bukan materi kita. Bukan orang lain yang merawatnya. Itulah maksud wala tanharhuma. Dan kata Allah, kalaupun nanti dia sudah meninggal dunia, maka doakan mereka, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni saya dan kedua ibu bapak saya, dan beri mereka rahmat sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu saya masih kecil. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ada seseorang kala akan diangkat ke surga paling tinggi, padahal amalnya sedikit. Dia malu bertanya kepada Allah, dan dia berkata, Ya Rabb, anna lihaza, ya Tuhan, ini surga saya kok bisa sehebat ini. Ini surga kok bisa semewah ini. Padahal amal saya sedikit. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini karena doa dan permohonan ampunan dari anakmu untukmu. Orang tua yang anaknya berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, maka kelak orang tuanya akan diangkat ke surga yang paling tinggi. Itulah yang disebutkan Nabi dalam hadis sahihnya, bila mati anak Adam, maka putus semua amalnya. Tapi ada amalnya yang tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Dan itulah yang menyelamatkan dia. Siapa itu? Waladun salihun yada'ulah. Anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Bakti kepada orang tua tidak ada batasnya hingga ketika mereka sudah meninggal dunia sekalipun. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.